Menjadi pramugari memang menjadi cita-cita saya dari kecil. Bisa keliling dunia ke tempat yang belum pernah saya kunjungi. Namun, angan-angan indah itu terenggut oleh musibah kecelakaan pesawat yang saya alami beberapa tahun silam. Ini kisah saya. Sahabat penyintas, kecelakaan apapun selalu menimbulkan efek trauma bagi yang mengalaminya. Aku Laura Lazarus, seorang mantan pramugari maskapai penerbangan swasta. Bagiku, trauma terbesar adalah kejadian kecelakaan pesawat Lion Air JT538 di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Aku ada dalam penerbangan itu. Sebanyak 26 korban jiwa, 55 orang luka berat, dan 63 luka ringan menjadi berita utama di berbagai media. Ketika pesawat komersil tempatku bertugas mengalami kecelakaan. Tak hanya itu, kecelakaan pesawat menorehkan luka yang masih tertinggal hingga saat ini. Ketika saya terbangun, ternyata saya sudah mengalami koma selama 3 hari. Mau ngomong maaf, tapi masih belum bisa. Karena mulut semuanya selang. Muka hancur, remuk, tulang pipi, tangan copot, pinggang patah, kaki patah. Dengan keadaan tulang kecilnya itu patahnya tuh sampai 1-2 per. Patahnya per seperti itu gitu. Jika kembali teringat, aku hanya bisa mengenang detik-detik penerbangan saat itu dari Jakarta menuju Solo. Kita buru-buru selesain beresin karena pesawat mau mendarat. Nah, disitulah akhirnya pada waktu ketika saya duduk, kami siap-siap untuk mendarat. Saya ngomong sama sahabat saya yang di sebelah kanan, yang juga senior saya katakan, perasaan saya gak enak banget ya. Tapi teman saya itu udah diem, dia gak ngomong apa-apa. Dan gak lama kemudian, pada waktu pesawat mendarat, pada saat pesawat itu touch di landasan, tiba-tiba gak lama kemudian saya dengar bunyi brak, kenceng banget. Ternyata pesawat tersebut keluar landasan, nabrak pagar dan berhenti di atas kuburan. Itu membuat saya kaget, karena di samping itu pula juga teman yang duduk sebelah kanan saya meninggal seketika itu juga dengan keadaan kepalanya hancur. Aku sebenarnya sudah 2 kali mengalami kecelakaan pesawat. Kecelakaan yang pertama ku alami di tahun 2004. Saat itu usiaku masih 19 tahun. Pesawat tempat aku bertugas tergelincir di bandara kota Palembang. Aku bersyukur tidak ada korban jiwa dari kecelakaan yang pertama. Namun 5 bulan berlalu, aku kembali harus menghadapi kecelakaan pesawat. Pada 30 November 2004, pesawat yang hendak mendarat di Bandara Adi Sumarmo keluar landasan, menabrak pagar, dan mendarat di areal pemakaman. Waktu itu tepat tanggal 30 November, saya harus terbang ke Jakarta, Solo. Tapi perasaan yang lebih gak enak lagi adalah selama pada saat penerbangan berlangsung. Karena pada waktu itu selama penerbangan itu sampai kita waktu mau service itu kita jongkok. Karena turbulensinya kencang sekali. Penerbangan Jakarta Solo itu singkat, cuma 50 menit. Dan gak lama kemudian kita buru-buru selesain beresin karena pesawat mau mendarat. Gak lama kemudian pada waktu pesawat mendarat, itu membuat saya kaget. Mengerikan sekali kejadian pada waktu itu. Hari itu saya cuma pengen menyelamatkan penumpang. Pada waktu ketika saya terlempar, terus mau berusaha untuk bangun, ternyata badan saya sudah tidak bisa bangun. Badan saya terasa berat sekali. Saya mencoba untuk bangun tapi nggak bisa. Aku pun terpental dan ditemukan di sayap pesawat bersama puluhan jenazah korban lainnya. Aku hanya bisa pasrah dengan kondisi yang terluka sangat parah. Saat dievakuasi, aku bahkan sempat dinyatakan meninggal. Pada waktu ketika itu saya menjalani yang operasi yang begitu banyak. Di bagian muka aja ini matanya keluar, terus tulang pipi saya hancur. Jadi dokter taruh plat metal di bagian pipi saya sebelah kanan. Ini total operasi yang harus dijalankan itu 5 kali. Tangan saya copot, pinggang saya patah. Pinggang pun juga sendiri dioperasi berkali-kali.
kaki saya yang paling parah. Kaki saya itu saya harus ngalamin operasi itu sekitar 19 kali di bagian kaki. Dan tulang kaki saya itu tadi patahnya sedikit, tapi karena jatuh di kuburan busuk. Jadi dokter harus mengambil tulang kaki saya dibuang sepanjang 22 cm dan daging betisnya itu setengah bagian itu dibuang. Urat yang hilang diambil dari badan belakang. Dan rasanya sakitnya luar biasa. Waktu dioperasi itu sekujur tubuh saya itu sakit. Mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki. Karena tadi kan pipi ini sampai ke kepala. Jahitan. Tangan, pinggang, kaki. Itu rasanya sakit semua. Hari ini kalau diingat kembali, saya bersyukur saya punya orang tua yang selalu mengingatkan saya bahwa ingat, dalam keadaan apapun, bilang Tuhan baik. Dalam keadaan apapun, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Takdir berkata lain. Setelah 3 hari koma, aku mulai siuman dan mulai menjalani perawatan. Serangkaian operasi harus aku lalui. Total sudah 19 kali operasi yang aku jalani. Keputusan amputasi pun sempat ditawarkan untuk menyelamatkan jiwa. Beruntung, dokter yang menanganiku memberikan pilihan kepada sang ibu. Katanya, Mami, doa, pray. Ya aku udah doa. Saya bilang, pilih mau Singapura apa Belanda. Wah, aku tahu ini udah harus pindah dokter nih. Saya pakai tanya, Belanda berapa jam? 8 jam. Singapura 1,5 jam. Singapura, saya begitu. Terus si dokter bule itu langsung information ke dokter yang kepalanya. Singapura. Iya, ibulah yang selalu membesarkan hatiku untuk tetap bisa bertahan. Bahwa ada hikmah dari setiap kecelakaan yang menimpanya. Begitu sampai di Singapura yang saya sedihin tulangnya diangkat. Kita manusia, saya bukan dokter, saya bukan dewa. Tapi kalau udah tulang kita ada yang retak tangan kaki, jangan sekali-kali diamputasi, jangan. Sehancur apapun kita masih bisa nyambung. Tulangnya diangkat mah. Lah kamu kenapa gak cegah? Gak bisa mah, itu udah busuk. Kalau gak diangkat gak selamat nyawanya. Aku justru pertahankan tulangnya. Kan dia kecoet sedikit, saya lihat waktu dia bolong kakinya. Saya gak kuat mah, saya pingsan terus. Ya udah gak bisa nyalain dia. Cuman di situ aku nangis. Nangisnya aku pertahankan 5 hari gak bergeming di tempat samping dia. Gak boleh apa-apain anak. Bola matanya keluar aja aku udah bilang bingung gimana masukinnya lagi tuh mata. Sejak dari kejadian situ tuh hampir setahun. Gak pernah sedetik pun saya tinggalin dia. Saya gak tidur 6 bulan kalau mau tahu. Berbagai ujian yang aku alami justru semakin membuat pikiranku terbuka akan kasih sayang seorang ibu. Ibuku murni menyayangiku tanpa pamrih. Meskipun kini fisikku tak lagi sempurna, namun cukuplah kehadiran seorang ibu yang sempurna, yang mampu menguatkan agar bisa bertahan menghadapi semua ujian.